Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah materi yang telah kami kerjakan secara bersama-sama. Materi ini berjudul Contoh Penerapan Kebijakan Fiskal di beberapa negara Islam dan beberapa negara non-Islam. Nah, sebelum itu ada baiknya nih kalau kita kenalan dulu. Di kelompok ini ada Muhammad Fatihal Aufa, yang kedua ada Firman Fazrullah, yang ketiga ada Andi Ardiansyah, dan yang keempat ada Amri Rajab. Nah, langsung saja nih kami akan menerangkan hasil kerja kami. Tapi sebelum masuk ke materi penerapan kebijakan fiskal di negara Islam dan non-Islam, kami akan menjelaskan sedikit apa sih kebijakan fiskal itu. Kebijakan fiskal berarti kebijakan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Literatur fiskal modern ternyata tidak satupun membicarakan masalah etika, terkecuali pada teori distribusi, itu pun sebatas teori distribusi. Kebijakan fiskal di negara Islam dan non-Islam memiliki perbedaan dalam beberapa aspek seperti pendapatan, pengeluaran, dan tujuan kebijakan. Nah, setelah ini kami akan menjelaskan lagi nih landasan-landasan kebijakan fiskal apa saja yang digunakan oleh negara Islam dan negara non-Islam tersebut. Berikut adalah beberapa contoh landasan kebijakan fiskal di negara Islam. Kebijakan fiskal di negara Islam memiliki beberapa landasan, di antaranya ialah yang pertama zakat. Zakat merupakan salah satu inti ajaran Islam dan dianggap sebagai sarana pensucian diri dan harta. Karena pada dasarnya dalam harta manusia terdapat harta orang lain yang harus diberikan. Yang kedua adalah jizyah. Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Kharaj. Kharaj adalah pajak tanah. Kebijakan fiskal yang diwajibkan atas tanah pertanian di negara-negara Islam yang baru berdiri. Selanjutnya ada infak. Infak adalah pemberian gratis dan pemilik kepada pengguna yang membutuhkan mendapatkan sumber daya pendukung seperti perguruan dan penginapan. Yang terakhir ialah wakaf. Wakaf adalah aset yang diwakili kepada pengguna yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan, seperti pergudangan dan perusahaan. Selanjutnya, landasan kebijakan fiskal di negara non-Islam. Yang pertama adalah pajak. Pajak adalah pemberian dana kepada pemerintah untuk mendukung berbagai kegiatan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pertahanan. Yang kedua adalah undian. Undian adalah pengeluaran negara yang digunakan untuk mendukung kegiatan publik, seperti infrastruktur dan keamanan. Yang terakhir, landasan di negara non-Islam adalah hutang luar negeri. Hutang luar negeri adalah jual beli antara negara dan negara lain untuk mendapatkan sumber daya pendukung. Di sisi lain, tidak benar mengatakan bahwa konsep ekonomi Islam yang telah ada sejak pemerintahan Islam Madinah merupakan konsep siap pakai yang tinggal dijadikan alternatif pengganti sistem fiskal modern. Penerimaan begitu saja dari konsep klasik fiskal Islam tanpa mereformulasikan dalam konteks kontemporer hanya akan memutar waktu ke zaman primitif. Bila hanya menerima zakat sebagai tulang punggung fiskal Islam, lalu menolak pajak, maka hal itu hanya akan berujung pada konsep fiskal Islam yang utopsi. Hal yang perlu dilakukan untuk masing-masing sistem fiskal adalah mengambil kelebihan di masing-masing sistem, lalu mengombinasikannya. Dalam artian, fiskal modern menerima gagasan-gagasan etika dan fiskal Islam mengadopsi gagasan-gagasan teoritis dan aplikatif fiskal modern. Oke teman-teman,
Itu tadi kan landasan-landasan kebijakan fiskal yang digunakan oleh negara Islam dan non-Islam. Sekarang kami akan memberitahukan kepada teman-teman semua negara mana saja sih yang menggunakan kebijakan fiskal ini. Contoh penerapan kebijakan fiskal di beberapa negara, yaitu negara Islam. Yang pertama adalah Arab Saudi, menggunakan zakat sebagai sumber pendapatan negara dan sering bergantung pada pendapatan dari sektor minyak. Selanjutnya yaitu adalah Malaysia, menerapkan cukai zakat dan cukai penghasilan untuk mendukung kebijakan fiskal. Di sisi lain, negara non-Islam, yaitu negara Amerika Serikat, mengenakan pajak penghasilan, pajak penjualan, serta menerapkan berbagai kebijakan fiskal seperti stimulus ekonomi dalam menanggapi perubahan ekonomi. Selanjutnya, negara non-Islam yaitu adalah Jepang, menjalankan kebijakan fiskal yang melibatkan pajak penghasilan, pajak penjualan, dan berbagai insentif fiskal untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa penerapan kebijakan fiskal dapat bervariasi dalam setiap negara, terlepas dari agama mayoritas di negara tersebut. Faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan strategi fiskal suatu negara. Oke teman-teman, gimana? Udah paham belum sama materi yang telah kami sampaikan tadi? Nah, sekarang kami akan membacakan kesimpulannya. Penerapan kebijakan fiskal di beberapa negara Islam seperti Arab Saudi dan Malaysia cenderung mencakup penggunaan zakat dan cukai sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, negara non-Islam seperti Amerika Serikat dan Jepang lebih cenderung mengadakan pajak konvensional seperti pajak penghasilan dan pajak penjualan, serta menerapkan kebijakan fiskal yang lebih beragam termasuk stimulus ekonomi. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam nilai, prinsip ekonomi, dan pendekatan terhadap pengelolaan keuangan antara negara-negara yang berbeda. Nah, itu tadi teman-teman materi yang telah kami sampaikan. Oke teman-teman, itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih bagi teman-teman yang memperhatikan dari awal sampai akhir. Harapannya teman-teman bisa langsung paham atas apa yang kami paparkan tadi, agar nanti nggak banyak lah pertanyaan yang dilempar ke kami. Hehehe. Oke teman-teman, kami dari kelompok 4 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.